Bang? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk Ini kan udah ada tersangka 3. Nah, metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Berarti- Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran. Itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Oke. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro apa namanya? Pseudo ret bukan Foto saya. bukan apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu loh. Justice apa namanya? Restoratif justice. Ya. Gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Oke, berarti abang Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh, Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh lu Dr. kenapa sih nanya gue serius Fauziah banget gitu? Orang mau lagi di Penelitian ini karena gimana yang menurut disangkanya Bang serius. Rocky? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan mau untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah begitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? Iya sih asli. Asli. Jadi dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu bukan gimana sih? Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Asalnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Ah begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu nih. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Bagaimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu apalagi ijazah. Deh. Oke. Nanti setelah Nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya menurut Bang Rocky tidak ada unsur pidana. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apa ya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Mas? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Nggak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP-nya dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, buka Rismon, buka TV, buka itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya coba. Dokter Riva benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Endorfin juga. Oke. Oke, tadi kan Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. jadi ini bukan khusus untuk Dr. Tifa tapi dua-duanya juga ya. Gini nih, coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu Lebih kayaknya. statementnya aja, Bang. Nanti setelah dijawab. Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi. Itu. Oke. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu?
Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja. Masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Itu. Jangan dungu. Oke. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh, gimana tanggapan kehadiran Bang Rocky hari ini? Bagus. Udah, no Rocky, no party. Udah, itu aja udah ya. Udah, cukup itu aja ya. Saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Ayo dok. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu mau ngebangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Ya nggak sih? Sempurna keterangannya. Cukup ya. Oke. Ya. Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dokter Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy, ini terkait kemarin Bang Roy dilaporin oleh Edi Sujana, gimana tanggapan? Oh, ini babak yang lain ya. bawa yang lain. Yang lain Bang. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya, Bang Rocky. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita tunggu pemeriksaan Bang Rocky belum ya? Hari ini bintangnya Rocky. Jangan lupa besok juga dari Ridho Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih lihat sedikit bentar Pak. Tuyulnya. Ada pengen gambar tuyul. Tahan, tuyul ditahan. Tuyulnya mana? Ini intinya. Tuyul siapa Bang? Dia nggak pakai kaos budrek lagi.
palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Nasiolan Sianipar, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi Slide Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah begitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya. sampai saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? Iya sih asli. Asli. Ini dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu bukan gimana semua. Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Asalnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu Apa? nih. Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Gimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu apalagi ijazah. Dah. Oke. Nanti setelah Nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya menurut Bang Rocky tidak ada unsur pidana. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apa ya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bu? Maksudnya Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN.
Nggak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, muka Rismon, muka TV, muka itu bikin stres gitu. Nah, Ya, baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Ya, Jessica, bagaimana proses pemeriksaan Rocky Gerung hari ini di Polda Metro Jaya? Ya, selamat pagi Zila dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini terkait pemeriksaan Rocky Gerung sebagai saksi meringankan pada kasus atau kasus dugaan ijazah palsu yang menjerat mantan presiden yang ke-7 Republik Indonesia itu Joko Widodo saat ini memang sudah berlangsung. Karena memang tadi saksi ahli yang telah dipanggil dan dijadwal untuk diperiksa pada hari ini adalah Rocky Gerung dan tiba di Polda Metro Jaya, tepatnya di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 9.85 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami sempat bertanya bagaimana terkait agenda atau target penjelasan pada saat pemeriksaan pada hari ini kepada Rocky Gerung, bahwa ia menyampaikan ia fokus untuk menjelaskan metode-metode penelitian atau dalam seperti metode kecurigaan pada suatu hal yang diteliti, terutama pada kasusnya saat ini adalah ijazah Joko Widodo atau ijazah kelulusannya di Universitas Gadjah Mada. Lalu juga Zila dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang informasinya sebelumnya Rocky Gerung telah diajukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo CS untuk menjadi saksi ahli atau saksi meringankan pada kasus ini pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, sehingga dengan total saksi ahli yang meringankan pada kasus ini pun sudah ada 7 ahli dan juga 3 saksi. Sehingga Zila dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Rocky Gerung sebagai saksi ahli meringankan pada kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Zila. Baik, lalu untuk saksi ahli lainnya siapa saja yang akan diperiksa hari ini selain Rocky Gerung? Ya baik Zila, untuk terkait informasi selain dari Rocky Gerung yang akan diperiksa pada hari ini memang tidak ada, karena hanya satu saja yaitu Rocky Gerung saja. Sementara untuk 2 orang lainnya ini informasinya akan dijadwalkan ulang. Informasi terakhir kami mendapatkan akan dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi meringankan pada hari Jumat mendatang. Sehingga hari ini fokus untuk pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya terhadap Rocky Gerung terkait dari penelitian-penelitiannya atau observasinya Rocky Gerung sebagai akademisi yang mempelajari metodologi-metodologi bertahun-tahun, sehingga hal ini dapat membantu meringankan dari tersangka di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dan tadi pun disampaikan dari Rocky Gerung untuk hanya fokus tidak membela dari Dr. Tifa, Rismon maupun Roy Suryo pada hari ini, tetapi fokus untuk menjelaskan bagaimana metode-metode yang digunakan oleh para peneliti dalam meneliti ijazah dari Joko Widodo yang diduga sebagai ijazah palsu. Zila. Apakah ada barang bukti yang dibawa Rocky Gerung terkait dengan pemeriksaan hari ini? Ya, terkait barang bukti Zila dan juga pemirsa, bahwa tadi memang kami melihat Rocky Gerung tidak membawa berkas apapun untuk memasuki atau menjalani proses pemeriksaan yang akan dilakukan atau dijalankan pada hari ini, tetapi ia hanya menjelaskan bahwa akan fokus untuk menjelaskan kepada para penyidik Polda Metro Jaya terkait penelitiannya atau observasinya selama melihat atau sebagai akademisi
dalam menanggapi dugaan-dugaan dari ijazah Jokowi yang diduga palsu oleh Roy Suryo CS dan lain sebagainya. Sehingga hal ini memang untuk barang bukti lainnya ini tidak disorot sama sekali karena memang ia hanya fokus untuk menjelaskan kepada para penyidik. Zila. Kita akan tunggu bagaimana nanti hasil dari pemeriksaannya. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar.